Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami di sini, kelompok satu di sini ingin mempresentasikan tentang materi frekuensi modulated atau FM radio transmitter. Nah, anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri Alfian Arya Saputra sama teman saya. Aini Nurul Apraliza. Oke, sekarang bisa lanjut ke slide pertama yang dijelaskan dari teman saya ini. Next. Kok reso sih? Next. Mau saya? Nah, materi yang pertama yaitu pengenalan FM. Kemudian yang pertama AM, PS, FM. Pada AM, amplitudo sinyal pembawa divariasikan pada FM. Kemudian pada FM, frekuensi pembawa yang divariasikan sesuai amplitudo sinyal audio. Kemudian kelebihan FM yaitu lebih tahan terhadap noise karena informasi ada pada variasi frekuensi, bukan amplitudo. Kemudian noise pada AM, noise mempengaruhi amplitudo. Kemudian pada FM, amplitudo di clipping sebelum didemodulasi. Next. Kemudian teori modulasi frekuensi. Sinyal FM dengan sinyal pemodulasi sinusoidal dengan rumus VFM T sama dengan A sin omega CT ditambah MF sin omega ST, di mana MF adalah indeks modulasi sama dengan delta F per Fs. Kemudian perubahan frekuensi relatif kecil kurang dari 0,15% pada FM komersial. Next. Nah, kemudian di sini ada teori modulasi frekuensi yang kedua, bagian 2, yaitu sinyal FM mengandung komponen-komponen berikut. Yang pertama, frekuensi pembawa atau omega C, kemudian pasangan sideband tak terhingga sama dengan omega C plus minus N omega S, kemudian amplitudo sideband ditentukan oleh fungsi Bessel Jn MF. Bandwidth secara teori tak terhingga, tetapi sideband amplitudo kecil diabaikan. Analisis spektrum yang ada di sini, yang pertama, ekspansi persamaan FM melibatkan fungsi Bessel sejenis pertama JN-MF. Secara teori, FM membutuhkan lebar pita tak terbatas. Secara praktis, pita sisi dengan amplitudo JN di bawah 1% diabaikan. Semakin besar indeks modulasi MF, semakin banyak pita sisi yang signifikan. FM komersial deviasi maksimal plus minus 75 kHz, lebar pita 200 kHz. Next. Tadi udah ada Pak Eko, dia udah nggak mau bilang gitu. Bandwidth pada FM. FM komersial deviasi maksimum kurang lebih plus minus 75 kHz. Kemudian frekuensi audio maksimum 15 kHz. Bandwidth yang dialokasikan yaitu 200 kHz. Kemudian rentang frekuensi FM 88 sampai 108 MHz broadcast juga digunakan untuk polisi, TV, komunikasi bergerak. Next. Kemudian ada metode variasi parameter. Di sini ada yang pertama yaitu prinsip ubah frekuensi osilator LC dengan kapasitor variabel delta C yang dikontrol sinyal audio. Kemudian yang kedua, rangkaian osilator konduktansi negatif dengan dioda paraktor sebagai kapasitor terkontrol tegangan. Kemudian yang ketiga, kendala stabilitas frekuensi rendah, pengaruh parasit pada frekuensi tinggi. Next. Kemudian ada metode variasi parameter yang kedua. Solusi, hasilkan FM pada frekuensi rendah, misal 200 kHz, lalu gunakan pengalih frekuensi untuk naik ke 100 MHz. Diagram blok di situ ada sinyal audio, osilator LC, buffer, pengalih frekuensi, PA atau power amplifier, kemudian antena. Deviasi awal 150 Hz, setelah dikali 500 jadi 75.000 kHz. 75 kHz. Next. Kendali frekuensi otomatis atau AFC.
Tujuannya untuk stabilkan frekuensi pembawa jangka panjang tanpa ganggu modulasi. Komponennya ada yang pertama, mixer, bandingkan dengan osilator kristal. Kemudian yang dua, diskriminator, hasilkan sinyal error GC. Kemudian yang ketiga, koreksi frekuensi osilator utama. Time konstan dipilih agar tidak ganggu sinyal modulasi. Next. Kemudian ada limiter amplitudo. Fungsinya untuk amplitudo sinyal FM konstan, kemudian hilangkan AM dan noise. Yang pertama ada preamplifier, key rendah, min 20, kemudian symmetrical clipper, dioda atau Zener back-to-back. Kemudian yang ketiga bandpass filter, sisakan fundamental. Kemudian bandwidth-nya ada 240 kHz untuk pertahankan 8 sideband utama. Rangkaian limiter atau filter, kemudian rangkaian preamplifier dan symmetrical clipper. Next. Nah, di sini ada diskriminator, yaitu berfungsi untuk konversi variasi frekuensi jadi variasi amplitudo FM AM. Yang pertama ada RLC tuned circuit, yaitu resonansi untuk deteksi frekuensi. Kemudian double tuned circuit, linearitas lebih baik kurangi distorsi harmonik genap. Kemudian outputnya sinyal AM yang bisa dideteksi envelope. Yang pertama ini ada rangkaian LC tuned circuit sebagai frekuensi to amplitude converter. Sebuah rangkaian LC tunggal digunakan sebagai konverter frekuensi ke amplitudo. Dalam kasus ini, lereng atau skirt dengan kemiringan positif high pass yang digunakan. Lereng dengan kemiringan negatif atau low pass akan sama efektifnya. Perhatikan bahwa karena ketidaklinearan atau non-linearitas dari kedua lereng tersebut, sebagian besar merupakan fungsi orde kedua. Produk distorsi dari rangkaian tersebut terutama akan berupa harmonisa genap. Yang kedua ada karakteristik double tune circuit. Tolong scroll, Vi. Enggak, masih yang tadi, tapi ada scroll. Enggak. Nah, itu ada bawahnya. Nah, ini ada yang kedua, yaitu karakteristik double tune circuit. Nah, ini rangkaiannya. Jadi, penggunaan rangkaian double tune atau tertala ganda memberikan peningkatan tentang dinamis atau dynamic range dan memperbaiki linearitas dengan cara menyeimbangkan non-linearitas dari satu rangkaian LC dengan rangkaian lainnya. Perhatikan bahwa susunan push-pull yang ditunjukkan di sini terutama akan menghasilkan harmonisasi ganjil. Next field. Silakan Alfi dilanjut. Ini ngilangkan itu ya. Ngilangkan lagi. Nah, untuk selanjutnya ada sistem Armstrong, konsep NBFM dan pasif. Nah, sinyal FM dengan sinyal pemodulasi sinusoidal mempunyai rumus UFF sama dengan A dalam kurung sin omega CT plus MS sin omega CT cos omega CT. Di mana MS sin omega CT cos omega CT adalah DSB SC yang digeser 90 derajat terhadap carrier. Diagram Pastor NBFM ada tiga. Yang pertama ada karir sebagai referensi horizontal. Yang kedua dua sideband berrotasi berlawanan tegak lurus carrier. Dan ketiga resultan amplitudo hampir kosta dan fase berubah-ubah. Keunggulan Pastor NBFM ini adalah stabilitas tinggi dari osilator kristal tanpa feedback kompleks. Nah, untuk selanjutnya adalah blok diagram sistem Armstrong lengkap. Untuk gambarnya kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk peran integratornya beri slop min 6 dB atau oktav pada sinyal audio. Yang ketiga pastikan delta V sebanding amplitudo bukan frekuensi. Waktu konstan dan yang terakhir waktu konstanta besar dalam kurung omega min T eh, T lebih dari 1. Next. Desain fase shifter 90 derajat. Fancy transistor atau all pass filter. Yang pertama ada VC dan VS sama besar, beda fase 180 derajat.
R dan C dipilih agar Vout leading atau lagging 90 derajat. Dan yang ketiga, beban harus impedansi sangat tinggi. Versi versi op-amp ada punya rumus VC per Vin sama dengan J. Jika R1 sama dengan R2 dan omega CR3 sama dengan 1, keunggulan output impedansi rendah atau gain sama dengan 1. Dan cocok untuk drive balance modulator langsung. Di sini ada rangkaian aktif 90 derajat, pasif fluid dan diagram pasar. Ini ini ada sebuah rangkaian penggeser fase 90 derajat aktif dan diagram fasor untuk rangkaian pada diagram A-nya ini. Next ada balance modulator atau integrator. Balance modulator atau modulator seimbang punya fungsi yaitu mencampur sinyal audio dengan sinyal pembawa tapi menghilangkan pembawanya. Dua outputnya balance modulator, sinyal DSB, main SC atau double sideband suppressed carrier. Nah, rangkaiannya biasanya pakai IC multiplier. Contoh MC1595 atau transistor dengan konfigurasi push-pull. Next, FM stereo atau cara kerjanya secara sederhana. Tujuan mengirim dua channel kiri dan kanan dalam satu sinyal FM, tapi tetap bisa didengar radio mono lama. Cara kerjanya, sinyal mono L per R langsung dikirim 0 sampai 15 kHz. Radio mono hanya bisa dengar ini. Yang kedua ada sinyal stereo L strip R dimodulasi dengan sinyal 38 kHz, jadi sinyal DSB strip SC dalam kurung 23 sampai 53 kHz. Yang ketiga ada piloton 19 kHz dikirim sebagai tanda bahwa siaran ini stereo dan untuk sinkronisasi di penerima. Hasilnya satu sinyal FM bisa bawa stereo, tetap tetap kompatibel dengan radio mono, bandwidth tidak double. Oke, next. Di sini ada rangkaian adder atau penjumlah versi mudah. Adder sederhana atau pakai resistor seperti kabel Y splitter terbalik, beberapa input bisa disatukan. Nah, tapi punya masalah sinyal menjadi lemah dan input bisa saling mengganggu. Adder dengan om-amp ini lebih baik ketimbang pakai resistor. Seperti mixer audio profesional bisa atur volume per input, output kuat dan tidak saling ganggu. Dan rumusnya itu ada Vout min dan kurung RF per R1 V1 plus RF per R2 V2 plus kurung tutup. Nah, di sini RF atau R1 mempunyai sama dengan penguatan untuk input yang pertama atau input satu dan bisa atur besar kecilnya kontribusi tiap input. Contoh dalam FM Armstrong adder digunakan untuk menyambur yang pertama sinyal dari pembawa atau dari phase shifter dan sinyal DSB-SC dari balance modulator. Di sini kita sampai ke keunggulan dan kelemahan metode FM ini. Keunggulannya ada di imunitas noise yang tinggi, fidelity audio lebih baik, dan daya transmitter lebih efisien. Contoh untuk stereo atau aplikasi high fidelity. Tapi kelemahannya bandwidthnya lebih lebar, rangkaian lebih kompleks, atau linear XC penggali, dan butuh defisiasi dan stabilisasi frekuensi yang akurat. Nah, di sini ada aplikasi FM selain yang di broadcast. Yang pertama ada TV Sound Channel atau FHF UHF, dua komunikasi mobil dan polisi atau FHF FM. Yang ketiga ada satelit dan point-to-point microwave FM. Yang keempat ada telemetri dan data atau subkarir FM pada karir utama. Yang kelima ada radio amatur dan aviation. Sorry. Next.
Nah, di sini kesimpulan dari eh, PPT kita atau materi yang setelah kita jelaskan tadi ada 5. Yang pertama, FM unggul dalam imunitas, noise, dan fidelity. Yang kedua, dua metode utama variasi parameter atau dengan AFC dan Armstrong Passive. Komponen kunci, limiter, diskriminator, balance modulator, integrator, dan capacitor. Yang keempat, FM stereo gunakan teknik multiplexing dengan piloton. Dan yang terakhir, desain praktis butuh pertimbangan bandwidth, stabilitas, dan linearitas. Oke, mungkin terima kasih atas eh, partisipasinya. Mungkin itu dulu dari kelompok saya. Bila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan teman-teman. Saya izin bertanya. Oke, boleh. Jadi saya Suci Wulandari. Izin bertanya, untuk di slide disebutkan FM lebih tahan noise dibandingkan AM karena menggunakan limiter. Bisa dijelaskan logika sederhananya itu kenapa kalau kita memotong puncak sinyal justru menghilangkan noise tanpa merusak suara musiknya. Oke, Seperti itu. izin menjawab ya, Suci. Nah, kenapa apa tadi FM lebih tahan noise-nya dibandingkan AM karena menggunakan limiter. Karena pada FM informasi suara terletak pada variasi frekuensi atau kerapatan gelombang, bukan tingginya atau amplitudenya. Noise atau seperti gangguan listrik atau petir biasanya menumpang dengan mengubah amplitudo sinyalnya. Limiter memangkas amplitudo menjadi rata, membuang Boleh izin noise-nya, Mbak tapi Tika. frekuensinya tetap utuh. Begitu, Suci. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Mungkin yang lain kalau boleh bertanya. Saya izin bertanya. Monggo. Oke, tadi di metode variasi parameter kita menggunakan AFC. Nah, mengapa kita butuh rangkaian AFC yang seperti itu? Kenapa tidak langsung pakai osilator saja supaya frekuensinya stabil? Izin menjawab ya Ahmad. Tadi kenapa Oke. variasi parameter kita menggunakan AFC ya? Nah, karena metode variasi parameter itu memodulasi frekuensi secara langsung menggunakan osilator LC atau faktor. Jadi osilator LC tidak stabil dan mudah bergeser atau drift. Osilator kristal sangat stabil tapi sulit dideviasikan atau diubah frekuensinya. Jadi untuk keperluan modulasi FN yang lebar, AFC diperlukan untuk memaksa osilator LC agar rata-rata frekuensinya tetap stabil. Gitu. Oke. Oke, apakah menjawab Mas Ahmad Thoriqul? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak akan saya tutup. Saya izin bertanya, Oke, boleh. eh, tadi yang di metode variasi, yang tadi sistem apa Armstrong itu kan terdapat komponen integrator sebelum masuk ke modulator. Nah, apa peran si integrator ini kalau dicopot itu gimana? Apakah bisa? Izin jawab juga ya, Setsoki. Nah, eh, di sistem Armstrong aslinya itu menghasilkan modulasi fase atau PM. Jadi integrator itu berfungsi memberikan efek 1/F seperti low pass filter. Nah, untuk mengubah karakteristik sinyal audio sehingga hasil akhirnya menjadi modulasi frekuensi atau FM. Jadi jika dicopot, sinyal yang tercampur adalah PM yang akan membuat nada tinggi atau treble gitu terdengar keras atau peka di radio penerimanya gitu. Jadi nggak jelas gitu. Oh, baik-baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah sudah cukup?
Cukup, cukup. Sepertinya sudah cukup ya. Mungkin saya akan tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.